Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamar Kosong. Menyajikan cerita horor yang bisa dirasakan sampai membuat bulu kuduk berdiri. Selamat menikmati. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan juga komen. Suasana di dalam mobil terasa begitu sunyi. Hanya deru mesin yang terdengar samar menembus keheningan malam. Anam sesekali membetulkan posisi duduknya agar tidak mengantuk. Pria itu melirik jam digital di dashboard yang menunjukkan waktu hampir tengah malam, tepatnya pukul 12 kurang 15 menit. Di sampingnya Tari masih terlelap. Istrinya itu tampak sangat kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang dari Semarang. Awalnya mereka berencana melewati jalur utama, namun kemacetan parah di Pantura memaksa Anam mengambil keputusan cepat untuk berbelok ke arah Randu Dongkal, Pemalang. Keputusan itu kini mulai ia sesali. Jalanan yang semula lebar dan terang oleh lampu penerangan jalan perlahan berubah menjadi lorong gelap yang sempit. Aspal yang mereka lalui kini diapit oleh barisan pohon jati raksasa yang sioleola saling mengunci ranting di atas kepala, menciptakan terowongan alami yang menyesakkan. Anam menyalakan lampu jauh, namun cahaya itu justru memantul kembali ke wajahnya karena kabut putih yang sangat tebal mendadak turun menyelimuti aspal. Pandangan Anam kini sangat terbatas, mungkin hanya sekitar 5 meter ke depan. Ia terpaksa menurunkan kecepatan mobil hingga merayap pelan. Hutan di jalur Pemalang ini memang memiliki reputasi yang kurang baik di telinga para sopir lintas provinsi. Banyak cerita beredar tentang orang-orang yang disesatkan atau melihat sosok-sosok yang tidak seharusnya ada di sana. Anam adalah tipe pria yang rasional. Ia tidak mudah percaya pada takhayul. Namun, malam ini logika itu mulai goyah. Keanehan pertama muncul saat Anam merasa mobilnya bergerak sangat lambat meski ia sudah menginjak pedal gas lebih dalam. Mesin mobil menderu keras seperti sedang dipaksa mendaki tanjakan yang sangat curam. Padahal sejauh mata memandang, jalanan di depannya tampak rata. Anam mulai berkeringat dingin. Ia mencoba mengatur napas agar tidak panik. "Tari, bangun sayang," bisik Anam sambil menyentuh bahu istrinya. Tari menggeliat kecil sebelum akhirnya membuka mata. Ia terdiam selama beberapa detik, mencoba mengumpulkan kesadarannya. Saat melihat keluar jendela, ekspresi kantuknya seketika berubah menjadi ketakutan yang nyata. Di balik kabut yang bergerak pelan, siluet pepohonan di pinggir jalan Siliola memiliki nyawa. Pohon-pohon itu tampak seolah bergeser mendekati mobil mereka setiap kali cahaya lampu menyinari batangnya. "Mas, kita ada di mana? Kenapa jalannya jadi seperti ini?" tanya Tari dengan suara bergetar. Ia segera memeluk tasnya erat-erat ke dada. Anam mencoba tetap tenang demi istrinya. "Kita lewat jalur alternatif Randu Dongkal supaya lebih cepat sampai. Tapi kabutnya tebal sekali. Jadi mas, harus pelan-pelan." Anam mencoba melihat ke spion tengah untuk memastikan tidak ada kendaraan lain di belakangnya. Namun, jantungnya nyaris berhenti berdetak saat melihat pantulan di kaca tersebut. Di tengah jalan yang baru saja mereka lalui, berdiri seorang wanita. Sosok itu mengenakan pakaian lusuh yang warnanya sudah tidak jelas lagi, dengan rambut hitam panjang yang menutupi seluruh wajahnya, yang membuat bulu kuduk Anam berdiri. Bukan sekadar keberadaan wanita itu di tengah hutan belantara, melainkan fakta bahwa sosok itu tidak pernah tertinggal. Setiap kali mobil Anam bergerak maju, jarak wanita itu dengan bagian belakang mobil tetap sama. Ia tidak berjalan. Ia seolah-olah melayang mengikuti mobil mereka dengan kecepatan yang sinkron. "Mas, kamu lihat itu juga?" tanya Tari pelan. Suaranya hampir hilang karena ketakutan. Ternyata Tari juga menyadari kehadiran sosok di spion samping. Anam tidak menjawab. Tangannya menggenggam kemudi begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menyadari bahwa mereka bukan lagi berada di jalur perjalanan biasa. Kabut ini bukan fenomena alam, melainkan sebuah tirai yang memisahkan mereka dari dunia nyata. Hutan Pemalang yang tenang kini terasa seperti rahang raksasa yang siap menelan mereka bulat-bulat
Dalam kegelapan yang tak berujung, Anam berusaha keras menjaga fokusnya pada jalanan di depan. Meskipun keringat dingin kini sudah membasahi seluruh punggungnya, ia teringat nasihat orang tua zaman dulu, agar jangan pernah berhenti di tengah hutan jika merasa ada yang ganjil. Dengan sisa keberanian yang ada, ia terus memacu mobilnya, meski mesin terasa semakin berat, seolah ada beban ribuan kilogram yang menggelantung di bagian belakang kendaraan mereka. "Mas, tutup semua jendela. Jangan biarkan ada celah," bisik Tari dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ia meringkuk di kursi penumpang, tidak berani lagi menoleh ke arah spion maupun jendela samping. Anam hanya mengangguk pelan. Ia menyadari bahwa suhu di dalam kabin mobil menurun secara drastis. Padahal, ia sudah mematikan pendingin ruangan sejak masuk ke wilayah hutan tadi. Napas mereka kini mulai mengeluarkan uap putih, tanda bahwa suhu di dalam mobil mungkin sudah berada di bawah 10 derajat. Bersamaan dengan rasa dingin yang menusuk tulang itu, sebuah aroma busuk yang menyengat mulai menyeruak. Bau itu mirip seperti bangkai binatang yang sudah membusuk berhari-hari, bercampur dengan aroma bunga melati yang sangat tajam, hingga membuat mual. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari atas langit-langit mobil. Brak! Mobil berguncang hebat, hingga nyaris terperosok ke dalam parit di sisi kiri jalan. Anam berteriak kaget, sambil berusaha menstabilkan kemudi. Tari menjerit histeris, menutupi telinganya dengan kedua tangan. Di atas sana, terdengar suara kuku yang tajam, menggaruk-garuk permukaan besi atap mobil. Suaranya memilukan, seperti logam yang beradu dengan logam, menciptakan derit yang menyayat hati. "Hih, anakku." Suara itu muncul begitu saja di dalam kabin, seolah-olah sumber suaranya berada tepat di telinga mereka. Suara itu parau, berat, dan terdengar penuh dengan penderitaan. Anam melirik sekilas ke arah jendela samping Tari. Di sana, di balik kaca yang mulai berembun karena hawa dingin, muncul sebuah pemandangan yang akan menghantui mimpinya seumur hidup. Sebuah tangan pucat dengan jari-jari yang sangat panjang menempel pada kaca. Kuku-kukunya hitam, pecah-pecah, dan tampak berlumuran tanah merah. Sosok itu merayap di sisi mobil seperti serangga raksasa. Wajahnya perlahan muncul dari balik bingkai pintu. Wajah yang hancur, dengan mata yang hanya menyisakan lubang hitam yang dalam. Sosok itu menatap langsung ke arah perut Tari yang sedang hamil muda. "Mas, cepat! Mas, jalan lebih cepat!" teriak Tari sambil menangis sejadi-jadinya. Anam menginjak pedal gas hingga menyentuh lantai mobil. Jarum penunjuk kecepatan di dashboard tetap bergeming, tidak bergerak sama sekali dari angka 0. Meski pemandangan di luar jendela menunjukkan bahwa mereka sedang melaju kencang melewati pohon-pohon jati yang seolah tak ada habisnya. Seberapa jauh pun Anam berkendara, mereka selalu melewati pohon tumbang yang sama. Setiap beberapa menit sekali, mereka terjebak dalam sebuah putaran ruang yang tidak logis. Teror tidak berhenti di situ. Radio mobil yang sebelumnya mati tiba-tiba menyala sendiri, mengeluarkan suara statis yang bising, sebelum akhirnya berubah menjadi alunan tembang Jawa kuno yang bernada sangat rendah dan lambat. Lagu itu terdengar seperti sebuah ratapan kematian yang sangat menyedihkan. Anam mencoba mematikan tombol radio, namun tidak berhasil. Bahkan ketika ia mencabut kunci kontak sekalipun, mesin mobil tetap menderu dan radio tetap melantunkan melodi mengerikan itu. "Kita harus berdoa." "Tari, jangan berhenti berdoa," kata Anam dengan suara parau. Ia sendiri mulai merapal doa apapun yang ia ingat. Meskipun pikirannya kacau balau karena ketakutan di depan sana. Kabut putih yang semula menghalangi pandangan perlahan tersingkap. Namun, apa yang ada di baliknya justru membuat nyali Anam ciut. Di tengah jalan yang sunyi itu, berdiri sebuah gerbang kayu jati yang sangat besar dan kuno. Gerbang itu dihiasi ukiran makhluk-makhluk aneh yang tampak sangat hidup. Dari celah gerbang memancar cahaya berwarna merah darah yang sangat redup, namun memberikan kesan yang sangat jahat. Jalan aspal di belakang mereka kini sudah hilang.
digantikan oleh barisan pohon yang sangat rapat, menutup jalan pulang mereka sepenuhnya. Satu-satunya pilihan adalah terus maju, menembus gerbang kayu tersebut. Anam menggenggam tangan Tari yang terasa sedingin es. Dengan napas yang memburu, ia membawa mobil itu masuk ke dalam kegelapan di balik gerbang, menuju sebuah wilayah yang tidak pernah tercatat dalam peta manusia manapun. Mereka baru saja melewati batas antara dunia nyata dan kerajaan yang menguasai jalur hutan pemalang. Begitu roda mobil melewati ambang gerbang kayu raksasa itu, sensasi aneh menjalar di sekujur tubuh Anam. Rasanya seperti melewati selaput air yang sangat dingin. Dalam sekejap, kabut putih yang menyesakan tadi hilang total. Namun pemandangan di depan mereka jauh lebih mustahil untuk diterima nalar. Aspal jalanan telah lenyap, berganti menjadi tanah merah yang keras dan kering. Anam dan Tari kini berada di tengah sebuah tanah lapang yang sangat luas. Di sekeliling mereka berdiri bangunan-bangunan kayu tua tanpa dinding yang menyerupai pasar rakyat zaman dahulu. Tempat itu diterangi oleh ratusan obor yang apinya berwarna hijau kebiruan, memberikan kesan mistis yang mencekam. Namun, yang paling mengerikan adalah penghuninya. Ratusan orang berlalu lalang dengan pakaian adat Jawa lengkap, tetapi mereka semua bergerak dengan kaku, seperti robot yang kekurangan pelumas. Saat Anam memperhatikan lebih dekat, ia menyadari bahwa orang-orang itu tidak memiliki wajah. Kulit mereka rata, tanpa mata, hidung, maupun mulut. "Mas, tolong, kita di mana?" Tangis Tari pecah. Ia membenamkan wajahnya di pundak Anam, tak sanggup melihat kerumunan. Makhluk tak berwajah yang mulai berhenti bergerak dan berdiri diam menatap ke arah mobil mereka. Anam mencoba menginjak rem, namun pedal itu terasa blong. Mobil tetap meluncur pelan, seolah ditarik oleh tali tak terlihat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan sebuah panggung kayu yang tinggi. Di atas panggung itu duduk sebuah sosok yang ukurannya 2 kali lipat manusia biasa. Kulitnya hitam legam, seperti arang yang terbakar, dengan otot-otot besar yang menonjol. Matanya tidak rata seperti yang lain. Makhluk itu memiliki sepasang mata merah menyala yang menatap tajam, penuh intimidasi. Tanpa peringatan, pintu mobil terbuka dengan sendirinya. Anam merasakan tubuhnya ditarik keluar oleh kekuatan udara yang sangat kuat. Ia mencoba melawan, mencengkeram kemudi hingga kuku jarinya sakit, namun ia tetap terlempar jatuh ke tanah merah. Tari pun mengalami hal yang sama. Ia ditarik keluar dan dipaksa berlutut di samping Anam. "Kalian membawa apa yang sudah lama aku nantikan." Suara itu muncul, bukan dari mulut, melainkan menggema langsung di dalam kepala Anam. Suaranya berat dan bergetar, membuat tanah di bawah kaki mereka ikut bergidik. Sosok wanita berbaju lusuh yang tadi mengikuti mereka di jalan kini muncul kembali. Ia merangkak naik ke atas panggung dan bersimpuh di kaki makhluk besar itu. Ia menunjuk ke arah Tari dengan jari-jarinya yang panjang dan hitam. Seketika, sang pemimpin makhluk itu berdiri, membuat bayangannya menutupi seluruh tubuh Anam dan Tari. "Benih di dalam perut itu adalah milik hutan ini," ucap makhluk itu lagi. Mendengar hal itu, Anam seketika sadar. Selama ini mereka merahasiakan kehamilan Tari dari siapapun karena usia kandungan yang masih sangat muda. Bagaimana mungkin makhluk ini bisa tahu? Anam mencoba berdiri untuk melindungi istrinya, namun sebuah tangan tak terlihat menghantam dadanya hingga ia terpental sejauh 3 meter. Ia jatuh tersungkur di bawah sebuah pohon jati besar yang anehnya mengeluarkan cairan merah kental menyerupai darah dari kulit batangnya. Kini, makhluk-makhluk tak berwajah di pasar itu mulai bergerak mendekat. Mereka tidak berjalan, melainkan merangkak dengan posisi tubuh yang terbalik, menciptakan suara gesekan kulit dan tanah yang sangat mengganggu telinga. Ribuan pasang mata yang tak terlihat kini tertuju pada perut Tari. "Jangan sentuh istriku, ambil aku saja. Jangan dia!" teriak Anam dengan suara parau. Ia berusaha merangkak kembali, namun kakinya terasa lumpuh. Tari menjerit, "Saya dijadinia.
Saat makhluk besar itu turun dari panggung, setiap langkah kakinya menciptakan retakan di tanah. Ia mendekati Tari yang sudah lemas karena ketakutan dengan kuku hitamnya yang panjang. Ia menyentuh lembut perut Tari. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Bahkan suara angin pun hilang. Di titik ini, Anam menyadari bahwa mereka benar-benar berada di ambang kematian, atau sesuatu yang jauh lebih buruk dari kematian. Menjadi bagian dari penghuni abadi jalur hutan. Pemalang yang terkutuk ini, harapan seolah sirna. Anam hanya bisa melihat istrinya dikepung oleh molik-molik mengerikan itu. Sementara ia sendiri tidak berdaya di atas tanah yang berlumuran darah pohon jati. Ini adalah puncak dari segala teror yang mereka alami. Sebuah perjamuan gaib di mana mereka bukan menjadi tamu, melainkan menjadi hidangan utama yang telah lama dinanti oleh sang penguasa hutan. Tari bersimpuh di atas tanah merah yang dingin. Tubuhnya gemetar hebat saat sosok raksasa hitam itu berdiri tepat di depannya. Makhluk itu membungkuk. Wajahnya yang menyeramkan hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Tari. Aroma busuk yang luar biasa kini bercampur dengan bau tanah, kuburan yang lembab. Anam yang masih terkapar di dekat pohon jati berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan jemarinya. Rasa sakit di dadanya luar biasa. Namun melihat istrinya dalam bahaya, ia memaksakan diri untuk tetap sadar. Jika kau ingin istrimu dan janin itu keluar dari sini, dengan napas yang masih tersisa, suara makhluk itu kembali menggema, memenuhi setiap sudut ruang haid tersebut. Maka kau harus menyerahkan nama anak itu kepadaku. Dia akan lahir ke dunia manusia, namun jiwanya akan tetap berada di bawah kekuasaanku. Saat dia dewasa, dia akan kembali ke sini untuk mengabdi selamanya. Tari menggelengkan kepala dengan histeris. Tidak, jangan mas, jangan. Setu, teriaknya sambil memegangi perutnya yang mulai terasa kram. Makhluk itu tertawa. Suara tawanya terdengar seperti runtuhan batu di dalam gua yang dalam. Ratusan makhluk tak berwajah di sekeliling mereka mulai mengeluarkan suara desisan yang menyeramkan. Seolah-olah mereka sedang merayakan sebuah kesepakatan yang menguntungkan. Anam melihat makhluk itu mengangkat tangannya yang besar, bersiap untuk menempelkan telapak tangannya yang penuh dengan simbol-simbol kuno ke perut Tari untuk mengunci perjanjian tersebut. Hentikan, Anam berteriak dengan sisa tenaga yang ia miliki. Secara tiba-tiba, sebuah suara saup-saup terdengar dari kejauhan. Suara itu bukan berasal dari alam gaib ini. Itu adalah suara azan subuh yang berkumandang dari sebuah masjid di perkampungan manusia yang sebenarnya tidak jauh dari sana, namun terhalang oleh dimensi yang berbeda. Begitu suara azan itu terdengar, makhluk-makhluk tak berwajah itu tampak gelisah. Mereka mulai bergerak mundur dan menutupi bagian kepala mereka yang rata. Anam teringat sesuatu. Ia merangkak secepat mungkin menuju mobilnya yang masih terparkir dengan pintu terbuka. Ia teringat akan sebuah benda yang selalu tergantung di spion tengah. Sebuah tasbih kayu zaitun, pemberian mendiang kakeknya yang dulu dikenal sebagai orang soleh di wilayah Pemalang. Dengan sisa tenaga, Anam meraih tasbih itu. Begitu jemarinya menyentuh butiran kayu tersebut, ia merasakan aliran energi yang hangat merambat ke lengannya. Tari, pegang tanganku. Anam berteriak sambil berlari, menerjang kerumunan makhluk tak berwajah yang mencoba menghalanginya. Anehnya, setiap kali butiran tasbih itu mengenai molik-molik tersebut, mereka memekik kesakitan dan kulit mereka tampak terbakar, mengeluarkan asap hitam yang berbau belerang. Sang penguasa hutan itu murka. Ia menggeram keras, membuat langit gaib yang berwarna merah darah itu sialuala akan runtuh. Ia melayangkan cakar besarnya ke arah Anam. Namun, sebuah cahaya putih terang mendadak memancar dari tasbih tersebut, menciptakan perisai yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan gelap. Anam berhasil meraih tangan Tari. Ia memeluk istrinya erat-erat. Tutup matamu, Tari. Jangan buka sampai aku bilang. Boleh. Ingat Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita.
Anam mulai melafalkan ayat-ayat suci yang ia hafal sejak kecil dengan suara yang lantang dan tegas. Suaranya tidak lagi bergetar karena ketakutan, melainkan penuh dengan keyakinan. Ruangan gaib itu mulai bergetar hebat. Bangunan-bangunan pasar kuno itu satu persatu runtuh dan berubah menjadi debu. Makhluk-makhluk tak berwajah itu menjerit kesakitan saat cahaya putih dari tasbih Anam semakin membesar, menelan seluruh kegelapan yang ada di tempat itu. Terjadi tarik-menarik energi yang sangat dahsyat. Anam merasa tubuhnya seperti ditarik oleh ribuan tangan ke bawah tanah. Sementara cahaya putih itu menariknya ke atas. Sang penguasa hutan mengeluarkan teriakan terakhir yang sangat memekakan telinga. Sebuah janji kutukan yang tidak akan pernah ia lupakan. Dunia di sekitar mereka siuliolah berputar seperti pusaran air yang sangat kencang. Hingga akhirnya semuanya menjadi gelap gulita dan kesadaran Anam perlahan-lahan menghilang. Anam tersentak hebat, seolah baru saja jatuh dari ketinggian ribuan meter. Matanya terbuka lebar. Namun yang ia lihat pertama kali bukanlah cahaya merah dari pasar gaib, melainkan kilatan lampu dashboard mobil yang berkedip-kedip, tidak beraturan. Ia mendapati dirinya sedang menggenggam kemudi dengan sangat erat. Sementara napasnya tersenggol-senggol seperti orang yang baru saja berlari maraton. Tari, kamu bangun! Anam segera menoleh ke samping dengan panik. Tari perlahan membuka matanya. Ia menangis tanpa suara. Tubuhnya masih lemas dan wajahnya pucat pasi. Ia segera meraba perutnya, memastikan nyawa di dalamnya masih ada. Begitu merasakan denyut kecil yang tenang, Tari langsung memeluk lengan Anam dan menumpahkan tangisnya di sana. Mereka masih hidup. Mereka masih berada di dalam mobil yang sama. Anam melihat keluar jendela. Kabut putih yang tebal kini sudah menipis, tersapu oleh semburat cahaya fajar yang mulai muncul di ufuk timur. Namun, mereka tidak berada di jalan raya. Mobil mereka berhenti di sebuah tanah lapang yang dipenuhi semak belukar, tepat di depan sebuah gerbang batu tua yang sudah runtuh sebagian. Di samping gerbang itu, terdapat papan kayu lapuk yang bertuliskan makam pangeran hutan. Anam menyadari bahwa mereka tidak benar-benar berpindah tempat secara fisik sejauh yang ia bayangkan. Ternyata, selama beberapa jam terakhir, mobil mereka hanya berputar-putar di area pemakaman tua yang dianggap keramat oleh warga lokal Pemalang. Namun, kerusakan pada mobilnya nyata. Bagian depan mobil itu ringsek parah, seolah-olah mereka baru saja menghantam tembok beton dengan kecepatan tinggi. Anehnya, tidak ada benda apapun di depan mereka selain hamparan rumput liar. "Mas, lihat ini." Suara Tari gemetar sambil menunjuk ke arah kaca jendela samping. Anam terpaku. Di kaca mobil yang berembun, terdapat puluhan bekas telapak tangan dengan berbagai ukuran. Ada yang besar sekali, ada pula yang kecil, menyerupai tangan anak-anak. Bekas tangan itu tidak berada di luar, melainkan tercetak jelas dari bagian dalam kabin. Seolah-olah selama mereka terjebak dalam dimensi gaib tadi, ada puluhan makhluk yang ikut duduk dan berdesakan di kursi belakang bersama mereka. Anam segera meraih tasbih kayu zaitun yang masih ia genggam erat. Butiran-butiran kayu itu kini berwarna hitam pekat, seolah-olah telah menyerap seluruh energi negatif yang menyerang mereka semalam. Ia juga melihat sesuatu yang janggal di atas jok belakang. Di sana tergeletak seikat bunga melati yang masih sangat segar, seolah baru saja dipetik. Dan sebuah kepingan koin emas kuno dengan ukiran wajah tanpa mata. "Jangan disentuh, Tari," perintah Anam saat melihat istrinya hendak meraih koin itu. Dengan perasaan jijik dan takut, Anam mengambil koin emas itu menggunakan tisu, lalu melemparkannya Jogja ke arah semak-semak makam. Ia tidak ingin membawa apapun dari dunia sana ke dalam kehidupan mereka. Anam mencoba memutar kunci kontak. Mesin mobil menderu payah, batuk beberapa kali, sebelum akhirnya menyala dengan getaran yang kasar. Tanpa membuang waktu, Anam memutar balik mobilnya. Ia tidak peduli lagi dengan kondisi bumper yang menyeret tanah
atau mesin yang berasap. Fokus utamanya hanyalah keluar dari wilayah hutan ini sebelum matahari benar-benar tinggi. Namun, saat mobil mulai bergerak, meninggalkan area makam, Anam melirik ke spion tengah untuk terakhir kalinya. Di kejauhan, di bawah pohon jati yang paling besar, ia melihat wanita berbaju lusuh itu berdiri diam. Kali ini, wajahnya terlihat jelas karena terkena sinar matahari pagi yang tipis. Wanita itu tidak lagi menyeramkan. Ia tampak sedih. Ia melambaikan tangannya pelan, seolah sedang melepaskan sesuatu yang sangat berharga. Namun, di belakang wanita itu, bayangan hitam raksasa dengan mata merah tetap mengawasi dari balik kegelapan hutan jati. Anam menginjak gas lebih dalam. Jalur Pemelang Randu Dongkol yang tadi terasa seperti neraka kini perlahan berganti menjadi pemukiman penduduk yang mulai ramai dengan aktivitas pagi. Tukang sayur yang mulai berkeliling dan anak-anak sekolah yang berjalan kaki terasa seperti pemandangan paling indah yang pernah Anam lihat. Mereka selamat, atau setidaknya itulah yang ingin Anam percayai saat itu. Ia tidak menyadari bahwa perjanjian di alam gaib tidak pernah benar-benar bisa dibatalkan hanya dengan melarikan diri. 6 bulan telah berlalu sejak malam mencekam di hutan Pemalang. Kehidupan Anam dan Tari di Jakarta perlahan kembali normal, atau setidaknya mereka mencoba meyakinkan diri bahwa segalanya baik-baik saja. Anam mengganti mobilnya dengan unit baru karena mobil lama yang ringsek itu selalu mengeluarkan bau melati. Meski sudah dibersihkan berkali-kali, Tari kini sedang menghitung hari menuju persalinan. Perutnya sudah besar dan ia tampak sehat. Meski sorot matanya seringkali terlihat kosong saat ia melamun di dekat jendela. Namun, ketenangan itu hanyalah kulit luar. Di dalam rumah mereka, teror kecil mulai muncul secara konsisten. Setiap pukul 12 malam, suhu di kamar mereka akan turun secara drastis hingga air di dalam gelas di atas nakas terasa sedingin es. Anam sering terbangun karena mendengar suara cakaran halus di atap rumah. Persis seperti suara kuku yang ia dengar di tengah hutan jati waktu itu. Yang paling meresahkan, Tari mulai mengigau dalam tidurnya menggunakan bahasa Jawa kuno yang kental. Sesuatu yang tidak pernah ia kuasai sebelumnya, Mas. Aku takut, bisik Tari suatu malam setelah terbangun dari mimpi buruk. Di dalam mimpi itu, dia selalu datang. Makhluk besar itu. Dia berdiri di ujung tempat tidur kita sambil memegang koin emas yang kamu buang. Anam hanya bisa memeluk istrinya, mencoba memberikan kekuatan yang ia sendiri pun mulai kehilangan. Ia sudah berusaha memanggil orang pintar hingga pemuka agama untuk memagari rumah mereka. Namun semua pemberi bantuan itu memberikan jawaban yang sama. Ada janji yang belum selesai. Sesuatu dari masa lalu sedang menagih haknya. Puncaknya terjadi saat mereka melakukan pemeriksaan ultrasonografi USG terakhir sebelum persalinan. Dokter kandungan mereka, seorang pria parubaya yang biasanya selalu ceria, tiba-tiba terdiam lama saat menggerakkan alat pemindai di atas perut Tari. Wajahnya berubah serius. Lalu ia mengernyitkan dahi sambil membetulkan letak kacamatanya. Ada apa, Dok? Bayinya sehat kan? Tanya Anam dengan jantung yang mulai berdegup kencang. Bayinya sehat. Detak jantungnya kuat, jawab dokter itu ragu-ragu. Tapi coba lihat di layar ini. Saya tidak tahu ini gangguan pada alat atau apa, tapi lihat di area pergelangan kaki janin. Anam dan Tari menatap layar monitor yang buram itu. Di sana, di samping kaki mungil calon bayi mereka, tampak sebuah bayangan hitam pekat berbentuk tangan dengan yari-yari yang sangat panjang. Bayangan itu tampak seperti sedang menggenggam erat pergelangan kaki janin tersebut, seolah-olah sedang menandai kepemilikannya agar sang bayi tidak bisa pergi terlalu jauh. Tari seketika terisak. Ia tahu persis tangan siapa itu. Malam itu, setelah pulang dari rumah sakit, hujan turun sangat lebat di Jakarta, mengingatkan mereka pada malam di Pemalang. Anam duduk di ruang tamu sambil memegang tasbih kayu zaitunnya yang kini telah retak di beberapa butirannya. Tiba-tiba, lampu seluruh rumah padam.
Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Hanya suara tetesan air hujan yang terdengar dari arah kamar. Terdengar suara Tari yang berteriak kecil, namun kemudian berubah menjadi gumaman yang tenang. Anam berlari menuju kamar dengan senter di tangannya. Saat pintu terbuka, ia membeku. Tari sedang duduk tegak di atas tempat tidur dengan mata terbuka lebar. Namun bola matanya berubah menjadi hitam pekat tanpa bagian putih sedikit pun. Waktunya hampir tiba. Anam, suara yang keluar dari mulut Tari bukanlah suara istrinya. Itu adalah suara berat yang menggema. Suara yang pernah mereka dengar di panggung pasar gaib. Nama yang kau berikan tidaklah penting. Di mataku, dia tetaplah sang abdi. Tiba-tiba, jendela kamar terbuka lebar karena hantaman angin kencang. Di luar sana, di tengah kepungan gedung-gedung tinggi Jakarta, Anam melihat sesuatu yang mustahil. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, berdiri sebatang pohon jati raksasa yang tidak seharusnya ada di sana. Dan di bawah pohon itu, wanita berpakaian lusuh itu berdiri tegak, menatap langsung ke arah jendela kamar mereka dengan senyuman yang menyayat. Anam menyadari bahwa melarikan diri sejauh ratusan kilometer tidaklah cukup. Hutan Pemalang bukanlah sekadar tempat, melainkan sebuah kutukan yang kini telah mendarah daging dalam garis keturunan mereka. Perjanjian berdarah itu tidak pernah batal. Ia hanya sedang menunggu waktu untuk digenapi. Saat Tari kembali sadar dan menangis di pelukannya, Anam menatap ke arah cermin. Di sana, di balik pantulan dirinya, ia melihat kepingan koin emas kuno itu tergeletak di atas meja rias. Seolah-olah benda itu memang tidak akan pernah bisa dibuang. Misteri jalur hutan Pemalang kini telah pindah ke jantung kota. Menunggu kelahiran seorang anak yang ditakdirkan memiliki dua dunia, perjuangan Anam untuk menyelamatkan anaknya baru saja benar-benar dimulai.